Hari ini saya mau cerita tentang masalah bagaimana tentang Manulife. Jadi mungkin ada keraguan dengan Manulife, gitu, nggak mantap sama Manulife. Nah, Manulife ini adalah perusahaan asing dan dia ada di Indonesia ini sudah 35 tahun sejak tahun 85. Dan Manulife ini tempat asalnya kan di Kanada. Itu sudah sejak tahun 1887. Jadi sudah 100 tahun lebih. Nah, di Indonesia kan sudah 35 tahun. Otomatis Manulife ini pasti sudah mengalami banyak masalah di Indonesia. Beberapa kali Indonesia mengalami krisis, dia pun ada. Dan Manulife selalu tetap eksis. Juga mungkin kalau melihat apakah Manulife bisa diandalkan, salah satunya yang dilihat adalah RBC. RBC syarat dari OJK adalah 120%. Di mana kewajiban 100, dana harus ready 120. Itu cara gambarnya aja secara singkat. Nanti untuk lebih jelasnya saya jelaskan di episode yang lain ya, di sesi yang lain. Tapi minimal itu yang kita lihat. Kemudian mungkin ada yang mungkin meragukan, kalau nanti suatu saat perusahaannya tutup gimana? Nah, perusahaan asuransi itu tidak akan dengan mudahnya untuk tutup. Bahwa dia tidak akan gampang-gampang bilang mau tutup. Karena perusahaan asuransi itu kontraknya dengan nasabah adalah seumur hidupnya nasabah. Jadi tidak mudah untuk mengatakan untuk tutup. Sehingga suatu saat kalaupun ada perusahaan asuransi harus tutup, maka dia harus tetap bertanggung jawab, nasabah tidak akan mengalami pengaruhnya. Artinya, produk yang sudah dibeli oleh nasabah akan tetap berjalan seperti yang tercantum di dalam kontraknya, meskipun perusahaan itu tutup. Nah, buktinya apa? Buktinya saat ini Manulife sudah mengakuisisi 6 perusahaan yang tutup. Kenapa dia diakuisisi? Karena nasabahnya tadi kan sudah percaya dengan perusahaan-perusahaan itu. Sehingga saat perusahaan itu akan tutup, dia tidak akan dengan gampangnya memutuskan hubungan dengan nasabah. Kemudian dianggap ini sudah nggak ada lagi, oke, bye-bye, saya tutup, dan kontraknya selesai. Nggak semudah itu. Jadi perusahaan asuransi yang akan tutup tetap bertanggung jawab, tetap akan melanjutkan produk yang sudah dibeli oleh nasabah, namun nasabah ini dititipkan ke siapa? Nah itu. Jadi Manulife ini sudah mengakuisisi 6 perusahaan. Yang pertama adalah AMP dari Australia, yang kedua adalah Oncolife, yang ketiga adalah Principal Amerika, yang keempat adalah Zurich, yang kelima adalah Ing Aetna, yang keenam adalah John Hancock. Nah, semua perusahaan asuransi itu nasabahnya sekarang berhubungannya langsung baik klaim atau pembayaran dan lain-lain itu ke Manulife. Artinya nasabah tidak mengalami suatu perubahan apapun. Nah, dengan adanya akuisisi ini, mungkin Manulife itu mampu untuk mengakuisisi. Tapi sebaliknya, perusahaan-perusahaan itu kalau seandainya dia tidak percaya dengan Manulife, pasti juga Manulife pun meskipun menawarkan diri untuk mengakuisisi belum tentu dikabulkan. Belum tentu perusahaan itu setuju. Jadi tentunya perusahaan itu mau menyerahkan nasabahnya ke Manulife dengan harapan Manulife lah yang bisa diandalkan untuk bisa bertahan jangka panjang, untuk menjaga klien-kliennya. Begitu, mungkin hal ini bisa menjadi poin untuk melihat bahwa Manulife bisa diandalkan.